Yo, what's up cuy? Semoga kalian sehat selalu ya cuy. Dan selamat datang di channel gue, tempat dimana kalian berimajinasi dan berfantasi ya cuy ya. Oke cuy, tanpa berbelit-belit nanti malah kesembelit, langsung baik kita cobain alur cerita Devouring Eternity part ke-7-nya cuy. Oke cuy, setelah Lin Chen membawa pohon yang dibawa oleh penatua keluarga Wang, yang mana itu adalah milik almarhum Lin Han ya cuy ya. Lin Chen pun meletakkan pohon itu dan mulai untuk menyerap energi ki-nya cuy. Tapi pada saat Lin Chen menyerap, terjadi sebuah ledakan cuy. Mendengar sebuah ledakan, seorang murid pun datang menghampiri Lin Chen dan berbicara, "Tuan muda, apakah kau baik-baik saja? Jika kau membutuhkan sesuatu, panggil kami." Dengan santai Lin Chen pun menjawab, "Aku tidak apa-apa." Dengan wajah yang khawatir, "Saudara Lin Chen, apakah kau terluka?" tanya King Rou cuy. "Ini hanya cedera kecil, tidak usah dipikirkan," jawab Lin Chen sambil melihat ke arah King Rou. Dua ledakan terjadi lagi cuy. Dengan cepat Lin Chen pun langsung menyelamatkan King Rou. Dengan wajah yang malu-malu karena habis dipeluk plus diselamatin, King Rou pun berterima kasih cuy. Tidak, akulah yang melibatkanmu. Dan terakhir kali akulah yang menyebabkan Wei Han terbunuh," ucap Lin Chen yang merasa bersalah cuy. "Wei Han?" ucap King Rou sambil tersenyum. Dan ternyata King Rou pun memanfaatkan situasi ini kepada Lin Chen cuy. "Iya saudara Lin Chen, kau harus ingat bahwa kau berhutang pada Taking Man-ku," ucap King Rou yang pura-pura mewah cuy. "Hacim!" suara bersih Wei Han yang entah berada di mana cuy. "Iya, aku akan menebusnya," ucap Lin Chen sambil melihat ke arah King Rou cuy. King Rou pun memberikan arahan kepada Lin Chen untuk menyerap Ki Genjin itu cuy. Dan Lin Chen pun mencoba menyerap Ki Genjin itu lagi. Sambil memegang pohon itu, Lin Chen pun berbicara cuy. "Ini terlalu lambat. Peta langit, lahap ini untukku." Dua ledakan pun terjadi lagi cuy. "Tidak, saudara Lin Chen," teriakan King Rou yang melihat cahaya ledakan besar itu cuy. Tak berserang lama, Lin Chen pun berdiri. "Tidak apa-apa, kau lihat kan," ucap Lin Chen dengan santainya cuy. "Ah, sakit," teriakan Lin Chen yang baru merasakan sakit dari ledakan itu cuy. "Tidak baik, aku harus pergi mencari tutuk Keluarga Lin," ucap King Rou yang panik sambil pergi berlari cuy. Lin Chen yang berbaring di tanah pun melihat peti mati perunggunya muncul cuy. "Apakah kau di sini untuk menguburku?" tanya Lin Chen cuy. Dan seketika peti perunggu dan kekuatan besar tadi pun bisa terserap oleh babang Lin Chen cuy. Lin Chen pun terduduk diam sambil berbicara sendiri cuy. "Apakah kau di sini untuk menguburku atau ingin membantuku?" ucap Lin Chen yang penasaran tentang peti perunggu itu cuy. Tak berselang lama, orang-orang pun berdatangan cuy. "Tuan muda, apakah kau baik-baik saja?" tanya Lin Xingyi. "Ya, aku tidak apa-apa, jangan khawatir," jawab Lin Chen. "Tadi sangat beresiko, untungnya aku berhasil. Sekarang teknik pemurnian tubuh emas telah menembus tahap pertama, tapi aku tidak tahu seberapa kuat itu," ucap Lin Chen dalam hatinya cuy. "Ini terlalu bahaya, jangan lakukan ini lain kali," teriakan King Rou yang khawatir sambil mencubit Lin Chen cuy. Iya, ini kesalahanku," jawab Lin Chen. Dan penatua tertinggi Ling Xi pun mengajak Lin Chen untuk datang ke aula keluarga Lin cuy. Beberapa saat kemudian Lin Chen pun pergi ke aula keluarga Lin dan berbicara dengan mereka. "Ada masalah apa? Apakah tentang memasuki Taking Man?" tanya Lin Chen cuy. "Ini tidak benar tuan muda, ini ada pesan dari sekte Jiang Xianmen. Mereka ingin mengundang tuan muda untuk bergabung," jawab Ling Xingyi cuy. "Jiang Xianmen? Apakah ini karena Jian Wudao?" tanya Lin Chen di dalam hatinya cuy. Pada saat yang bersamaan King Rou pun datang cuy. "Saudara Lin Chen, sekte Jiang Xiamen dan Taking Man-ku keduanya adalah sekte abadi utama. Aku tidak tahu saudara Lin Chen memilih yang mana," tanya King Rou cuy. "Itu dia masalahnya," ucap Lin Chen yang kebingungan cuy. "Wei Han selalu mengagumimu," ucap King Rou yang ingin Lin Chen mengingat Wei Han cuy. Hacim, Wei Han pun bersin lagi cuy, yang entah berada di mana tuh orang cuy. Dan tanpa pikir panjang lagi, Lin Chen pun memilih bergabung dengan sekte Taking Man karena merasa bersalah atas kematian Wei Han cuy. Setelah Lin Chen memberikan keputusannya untuk bergabung dengan sekte Taking Man, dan beberapa saat kemudian Lin Chen pun diajak untuk pergi berangkat ke sekte Taking Man.
Dan Lin Chen pun berpamitan dengan para tetuanya cuy, dan pergi menaiki kapal terbang Taking Man. Sesampainya di atas kapal, Lin Chen pun terkejut melihat Wei Han yang masih hidup cuy. Mayat hidup, ucap Lin Chen yang terkejut melihat Wei Han cuy. Apa katamu? Tanya Wei Han sambil memegang Lin Chen cuy. Bukannya kau sudah mati, jawab Lin Chen. Siapa yang mati, jawab Wei Han sambil memukuli Lin Chen cuy. King Rou, Wei Han, dia? Tanya Lin Chen kepada King Rou. Saudara Lin Chen, aku baru ingat ada sesuatu yang harus aku lakukan, jawab King Rou sambil pergi meninggalkan Lin Chen cuy. Dengan wajah polosnya, Lin Chen pun berbicara sendiri cuy. Apakah aku telah ditipu? Dan tak berselang lama cuy, ada seseorang yang datang dan memberikan aura yang mendominasi cuy. Dia pun berbicara. Katak ini ingin makan daging angsa hanya di tahap ke-8 alam bawaan. Kualifikasi apa yang kau punya? Berlututlah, ucap orang itu cuy. Tapi Babang Lin Chen pun tak gentar cuy. Lin Chen pun menahan aura itu. Jika kau memiliki kemampuan, datanglah, ucap Lin Chen dengan penuh percaya diri cuy. Hah? Kau sangat percaya diri? Jika kau yakin, datanglah dan pukul aku, ucap si sombong itu cuy. Lin Han yang ketakutan pun berbicara kepada Lin Chen. Berlutut Lin Chen. Dia adalah Lu Yang Zhao. Kultivasinya berada di ranah ke-10 alam bawaan dan murid internal seleksi tahun ini. Kau tidak bisa mengalahkannya. Dengan tenang Babang Lin Chen pun berbicara cuy. Seseorang dapat hidup tanpa harus sombong. Aku lebih baik mati daripada harus berlutut. Bagus. Karena kamu mencari kematian, aku akan bermain denganmu, ucap si sombong itu cuy. Caukenlah, kita baku hantam, jawab Lin Chen cuy. Pada saat yang bersamaan, seorang gadis cantik pun datang menghentikan mereka yang ingin baku hantam itu cuy. Oh iya cuy, gue lupa kenalin, dia adalah Baiyan dan dia pun berbicara cuy. Lu Yang Zhao, sudah cukup, kalian berdua akan bertarung. Tapi bukan sekarang, jika tidak jangan salahkan aku jika aku berbuat tidak sopan. Mereka berdua pun gak jadi baku hantamnya cuy. Oke, setibanya mereka di gerbang sekte Taking Man, terlihat pemandangan dari atas kapal cuy. Lin Chen pun melihat beberapa orang yang terbang menggunakan pedang cuy. Tak berselang lama mereka pun turun dan disambut oleh beberapa murid cuy. King Rou pun berbicara kepada Lin Chen. Saudara Lin Chen, aku akan menunggumu di pintu dalam dengan senyuman manis seperti gulali ya cuy ya. Lin Chen pun menjawab, ya aku pasti akan menemukanmu. Terlihat tatapan tajam dari si tua bangka yang belum diketahui namanya ini pun melihat ke arah Lin Chen cuy. Tak berselang lama Baiyan pun menghampiri Lin Chen dan memberitahunya untuk pergi ke gerbang sekte dan melampor. Sekelompok murid pun melihat mereka dan bertanya-tanya. Lin Chen dan Baiyan pun menghampiri murid-murid itu cuy. Kenapa tidak ada yang datang? Tanya Baiyan kepada murid-murid itu cuy. Murid-murid itu pun menjawab, ada seseorang yang kuat, Raja Tirani yang tidak ingin memberitahu namanya. Saudara senior, tolong kirim murid untuk membawanya. Saudara senior, biarkan aku menolong murid-murid ini, ucap Yang Zhao dengan sombong ya cuy. Pada saat yang bersamaan ada seseorang yang berbicara cuy. Oh, ada ranah bawah tingkat ke-8. Mampu menjadi murid yang dipilih di ranah bawaan tingkat ke-8. Pasti sangat luar biasa. Mengapa tidak mengirim junior itu saja? Dan Baiyan pun bertanya kepada mereka cuy. Wang Ying, Li Changxiao, apa yang kalian lakukan di sini? Karena kami peduli padamu dan datang untuk menyelesaikan masalahmu, jawab orang itu cuy. Pada saat yang bersamaan Wei Han pun memberitahu bahwa dua orang itu dari keluarga Wang dan keluarga Li. Mereka menempati posisi 2 dan 3 di tingkat murid. Dan mereka pun disebut dua bersaudara dengan nama yang berbeda, kembar tapi tak sama gitulah cuy. Keluarga Wang, keluarga Li, ucap Lin Chen dengan tatapan tajam cuy. Terlihat Baiyan pun berbalik dan menghampiri Lin Chen dan berbicara. Lin Chen, jika kau bisa membawa orang itu, aku akan memberikan hadiah yang sesuai padamu. Tanpa pikir panjang, Lin Chen pun pergi menemui orang itu cuy. Sesampainya Lin Chen di tempat, orang itu pun berbicara. Ho, anak laki-laki yang tidak punya mata. Apa yang kau lakukan di sini? Apakah kau ingin merasakan tinjuku? Raja Tirani, sekarang waktunya membawamu. Aku menyarankanmu untuk turun lebih awal, jawab Lin Chen cuy. Apa yang kau katakan padaku? Hah? Jawab orang itu cuy. Berhenti berbicara, jawab Lin Chen dengan berani cuy. Orang itu pun keluar dan menyerang Lin Chen cuy. Beraninya kau menggangguku, kau sudah bosan hidup, ucap orang itu cuy. Dengan sigap siaga, Lin Chen pun menahan serangannya. Tangan putihan, ledakan, ucap Lin Chen cuy.
Dan terlihat orang itu pun menyerang Lin Chen lagi. Tapi Lin Chen bisa menahan serangan orang itu cuy. Terlihat orang itu pun terpental cuy. Wah, kau membuatku berdarah, ucap orang itu cuy. Orang itu pun melompat dan menyerang Lin Chen lagi. Rasakan triku, ucap orang itu cuy. Lin Chen pun terdiam dan tidak bisa menahan serangan itu. Dan Lin Chen pun terpental cuy. Si naga pun muncul, dia pun berbicara cuy. Wah, beta melahap lagi itu telah menjadi alat tingkat rendah. Kau bisa merasakan kekuatannya? Iya, aku berhasil, jawab Lin Chen cuy. Orang itu pun terkejut dan berbicara. Tidak mati, tanya orang itu cuy. Pada saat yang bersamaan, Bai Yan pun datang menghampiri mereka berdua dan berbicara kepada Raja Tirani. Kejadian barusan aku tidak ingin melihatnya. Jika tidak, maka akan diadili sesuai aturan. Tak berselang lama, Lin Chen pun diberikan kiok yang mana di dalamnya merupakan nilai koin kontribusi yang bisa ditukarkan cuy. Bai Yan pun memberikan pengumuman bahwa 10 hari lagi itu akan menjadi hari ketika murid-murid bagian dalam akan bersaing dalam seni bela diri. Pada saat itu akan ada 10 tingkat murid sekte luar untuk ditantang. Jadi jangan mempermalukan, ucap Bai Yan cuy. Dan para murid pun membubarkan diri cuy. Terlihat Raja Tirani menghampiri Lin Chen dan memegang bahu Lin Chen. Dia pun berbicara cuy. Hei, aku tahu kekuatanmu belum semuanya kau keluarkan. Setelah 10 hari jangan mengecewakanku. Lin Chen yang memegang bahunya pun menjawab cuy. Lain kali kau akan kukalahkan. Aduh, sakit sekali, ucap Lin Chen di dalam hatinya yang kesakitan cuy. Tak berselang lama, dua sampah bersaudara Wang dan Li pun menghampiri Lin Chen cuy. Dengan santainya Lin Chen pun berbicara. Apakah keluarga Wang dan Li ingin memberikan koin kontribusi pada junior ini? Tanya Lin Chen cuy. Hah? Lin Chen, karena kau rencana kami gagal, ucap para sampah itu cuy. Lin Chen pun berteriak memanggil Wei Han dan Bai Yan cuy. Aku ingin kalian menjadi saksi, ucap Lin Chen cuy. Saudara Lin Chen, ada apa? Jawab Wei Han cuy. Baru saja dua saudara sampah ini mengatakan dalam 10 hari kali ini mereka akan ikut denganku dan bertaruh 1 juta batu roh, jawab Lin Chen cuy. Sontak salah satu sampah mirip kayak buntelan kentut itu pun terkejut dan berkata cuy, 1 juta batu roh? Kapan aku mengatakannya? Dengan wajah yang ngeselin Lin Chen pun memprovokasi si buntelan kentut itu cuy. Mungkinkah kau tidak mampu? Tanya Lin Chen cuy. Kau, jawab si buntelan kentut itu lagi dengan wajah yang marah cuy. Terserah kau saja, jawab sampah yang cungkring itu cuy. Lagi pula dia akan mati, jadi apa salahnya berjanji padanya, ucap si cungkring itu dalam hatinya cuy. Pada akhirnya si buntelan kentut dan si cungkring pun pergi meninggalkan Lin Chen dengan wajah yang marah kesel ya cuy. Lin Chen, kau benar-benar sombong, jangan membuat masalah pada nona tertua, ucap Wei Han sambil meninggalkan Lin Chen. Dalam 10 hari, mari kita tingkatkan kekuatan dulu, ucap Lin Chen di dalam hatinya sambil berjalan pergi cuy. Di Pulau Taking terdapat 3 wilayah ya cuy. Dan tujuan Lin Chen yang pertama pergi ke kota awan gelap dan menuju ke pusat perdagangan kota awan gelap. Sesampainya Lin Chen di tempat yang ditujunya, Lin Chen dan si naga pun terpukau dengan harta benda yang berada di sana cuy. Ketika Babang Lin Chen dan si naga melihat-lihat, ada sekelompok semprul yang sombongnya gak ketulungan cuy. Salah satu semprul itu pun berbicara. Apa yang kau lihat? Ucap salah satu semprul itu cuy. Apa kabar? Jawab Lin Chen dengan santai cuy. Tapi para semprul itu malah ngeledek Lin Chen cuy. Tapi bacotan para semprul itu pun dikacangi nama Babang Lin Chen cuy. Lin Chen pun bertanya pada pelayan yang berada di sana. Lin Chen menanyakan aturan perdagangan di lantai 2. Dan terlihat para semprul itu begitu sangat marah cuy. Lancang, hei bajingan, jangan abaikan kami, teriakan para semprul itu cuy. Lin Chen pun geram pada semprul itu cuy. Dengan tatapan tajam dan aura yang kuat, Lin Chen pun berbicara. Lancang, apa yang kalian katakan? Dan terlihat dua semprul itu pun terkejut melihat Lin Chen yang begitu mendominasi cuy. Hehehe, silahkan, kami akan membiarkanmu pergi kali ini, ucapan para semprul itu sambil mundur dan jauh dari Lin Chen cuy. Dan si naga pun bertanya pada pelayan yang di sana cuy. Katakan padaku sekarang, kami memiliki sesuatu yang mendesak. Si pelayan itu pun terkejut dan menjawab. Maaf, ada ruang evaluasi di lantai 2. Jika kau ingin mengevaluasi, kau harus membayar 5.000 koin kontribusi.
Jadi ini ucap Lincen cuy. Oh iya, setelah menentukan harga, mereka akan mengambil 1% dari keuntungan, ucap si pelayan itu cuy. Dan Lincen pun meminta nadi spiritual dari si pelayan. Setelah negosiasi selesai, Lincen pun pergi menuju lantai kedua cuy. Terlihat tiga sempurul itu pun mengikuti Lincen dari belakang cuy. Si naga pun berbicara pada Lincen. Lincen, mungkin mereka ingin melakukan hal buruk padamu. Aku tahu mereka hanya badut, bodoh, jawab Lincen cuy. Oke, mungkin sekian dulu ya cuy, alur cerita Neverending Eternity-nya ya cuy. Semoga kalian suka dan terhibur dengan penyampaian yang gua bawain. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata, karena gua hanya manusia biasa ya cuy. Oke, ditunggu part selanjutnya ya cuy. See you next time, bye bye.